Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Mr. O Coffee Channel. Balik lagi dengan gua Ojan dari Mr. O Coffee. Seperti yang ada di sebelah gua ini, yaitu udah mungkin para penikmat kopi udah ada yang tahu, ada yang belum tahu. Ya, kalau yang udah tahu benar, di sebelah gua ini disebutnya adalah flavor wheel. Jadi di konten kita hari ini kita akan ngebahas seputar apa itu flavor wheel dan bagaimana cara penggunaannya. Oke, so stay tune and check this out. Yang pertama kita harus tahu dulu. Jadi seperti yang tadi gue kasih tahu, ini adalah roda rasa guys, atau flavor wheel. Tujuannya apa? Tujuannya ini adalah untuk, ini kan ada perbedaan warna ya, mulai dari hijau, terus juga ada yang keungu-unguan, ada yang coklat, ada yang kuning, ada yang orange, sampai ada yang merah. Ini warna ini mengindikasikan biasanya rasa tersebut. Jadi misalnya ketika kita cupping, rasanya seperti asamnya tapi apa ya? Kita tahu nih, cuman kita kayak stuck. Nah, kita bisa ngelihat di flavor wheel ini, mencicipi rasa-rasa yang ada di roda rasa ini, yang tujuannya untuk memperkaya pustaka rasa teman-teman. Langkah selanjutnya adalah yang Oke, para penikmat kopi. Mungkin di sini para penikmat kopi yang suka pada ngopi di coffee shop, di kedai-kedai lokal, ataupun ketika mampir khususnya ke coffee shop yang menyodorkan specialty, pasti nggak asing nih dengan warna-warna seperti ini. Biasanya mereka di dindingnya, di hiasan-hiasannya ada poster-poster seperti gambar di samping gue ini. Ya, seperti yang tadi gue bilang, di samping gue ini dinamakan adalah flavor wheel, atau bahasa Indonesianya adalah roda rasa. Jadi flavor wheel ini awal mulanya ditemukan oleh salah satu pakar kopi juga di dunia yang bernama Ted Lingle. Dan sekarang karena pembuatannya dia sudah mulai banyak nih guys, flavor wheel yang menciptakan flavor wheel. Kalau yang di samping gue ini yang dibuat oleh Counterculture Tester Flavor Wheel. Biasanya juga ada yang SCA ngeluarin, terus juga yang dari di Indo pun juga ada. Mungkin teman-teman suka ngeliat roda rasa kopi Indonesia gitu, dan udah cukup banyak yang ngeluarin nih guys. Jadi di sebelah gua ini adalah flavor wheel dari Counterculture Coffee Flavor Wheel. Oke, jadi roda rasa, banyak yang nanya nih, Bang, gimana sih caranya baca roda rasa, dan apaan sih ini modelnya kok bentuknya warna-warni full color, bagaimana cara bacanya? Jadi yang pertama kita harus tahu dulu. Jadi seperti yang tadi gue kasih tahu, ini adalah roda rasa guys, atau flavor wheel. Tujuannya apa? Tujuannya ini adalah untuk membantu kita nih sebagai seorang penikmat kopi ataupun kapper, baik kita yang pemula ataupun yang pro, untuk membantu ngelihat apa aja sih yang ada di sensasi rasa di mulut kita. Jadi ibaratnya flavor wheel ini, kalau saya analogikan, ini seperti kamus. Jadi kan kalau lagi cupping tuh ibaratnya kopi ini sedang berbicara nih dengan kita. Nah, selayaknya berbicara, kita sebagai translator harus banyak mengetahui kosakata kopi tersebut. Nah, untuk mengetahui kosakata kopi tersebut, kita bisa dibantu dengan flavor wheel ini. Jadi flavor wheel ini ibaratnya adalah kamusnya nih guys. Jadi misalnya ketika kita cupping, rasanya seperti asamnya tapi apa ya? Kita tahu nih, cuman kita kayak stuck. Nah, kita bisa ngelihat di flavor wheel ini. Nah, langkah pertama kita udah tahu nih ini flavor wheel namanya. Terus langkah selanjutnya adalah, pertama harus kita perhatikan benar-benar nih. Ini kan ada perbedaan warna ya, mulai dari hijau, terus juga ada yang keungu-unguan, ada yang coklat, ada yang kuning, ada yang orange, sampai ada yang merah. Ini warna ini mengindikasikan biasanya rasa tersebut. Contoh, jika melihat kita warna coklat, berarti unsurnya di sini yang kita rasakan adalah rasa-rasa coklat. Sedangkan kalau misalnya kita ngelihat warna-warna cerah seperti kuning, itu yang kita rasakan adalah buah-buahan seperti jeruk atau buah-buahan tropis.
Kalau kita ngelihat di sini grapes, keungu-unguan, berarti kita mengindikasikan rasanya asam-asamnya seperti anggur. Nah, setelah itu bagaimana cara ngebaca di awal flavor wheel ini? Kita mulai membaca ini dimulai dari tengah dulu, guys. Jadi jangan langsung ke pecahan-pecahan ini. Jadi kan ada pecahannya nih, guys. Jadi kita mulai dari yang paling tengah dulu. Jadi misalnya ketika kita cupping nih, seret. Atau ketika kita testing pada saat lagi minum kopi manual brew, kita kopi, ini rasanya seperti apa ya? Misalnya kita merasakan rasa seperti asam, langsung kita asamnya asam-asam buah-buahan, langsung larinya, aduh jatuh guys, maaf. Jadi gimana tadi, dari ulang, misalnya kita ngerasakan pas cupping rasanya seperti jeruk, kita mulai dulu di tengah yaitu ke buah-buahan, fruit. Terus kita spesifikin lagi, misalnya jeruk kan berarti kan kalau di acidity masuknya ke citric acid, masuknya ke citrus. Jadi langsung kita bacanya ke sini, guys. Citrus, baru di situ nanti kepecah lagi nih. Kan jenis-jenis dari citric acid itu ada orange, lime, grapefruit atau jeruk Bali. Terus juga ada jeruk limo, ada clementine, ada tangerine. Nah, baru dari situ kita spesifikasikan. Nah, terus ada yang nanya, terus gimana bang kita taunya caranya rasa jeruk atau lemon atau lime atau tangerine atau clementine atau mungkin buah-buahan seperti stone fruit kayak peach, apricot atau buah-buahan dari impor lainnya, gimana kita cara mengetahuinya? Langkah selanjutnya adalah kita harus mencobakan buah itu atau rasa yang ada di flavor wheel ini. Jadi disarankan kalau teman-teman udah punya flavor wheel, dicobain nih rasa-rasa yang teman-teman di sini belum pernah mencobakan. Contoh, di sini ada rasa peach. Bagaimana teman-teman mau ngerasakan peach kalau teman-teman sendiri belum pernah ngerasakan buah peach itu? Jadi teman-teman wajib mencoba buahnya tersebut. Terus juga ada macam-macam, ada ya mungkin yang jarang-jarang kayak misalnya blackberry, blueberry atau grapefruit atau jeruk Bali, clementine, tangerine. Jadi teman-teman wajib mencoba rasa itu tersebut terlebih dahulu, biar pustaka rasa teman-teman, lidah sensori teman-teman lebih kaya lagi. Oke, jadi setelah udah baca dari tengah, lanjutnya adalah memperkaya sensori rasa kita atau pustaka rasa kita dengan mencobakan yang ada di flavor wheel ini. Oke, setelah teman-teman di sini atau para penikmat kopi di sini mencicipi rasa-rasa yang ada di roda rasa ini, yang tujuannya untuk memperkaya pustaka rasa teman-teman, langkah selanjutnya adalah yang terakhir adalah cupping, guys. Cupping dengan kopi yang berbeda. Misalnya teman-teman cupping di sini menggunakan dua jenis kopi yang berbeda. Misalnya yang pertama kopi full wash, yang kedua kopi natural. Nah, di situ teman-teman coba latih sensorinya dengan dua perbedaan tersebut. Di situ nanti bisa kerasa, teman-teman bisa melatih menemukan bagaimana cara menemukan perbedaannya. Biasanya kan kalau di natural, kalau kita di cupping itu dirasakan mostly ya buah-buahan seperti berry, sedangkan kalau full wash itu biasanya buah-buahan seperti citrus gitu. Jadi teman-teman setelah udah mengetahui ini, memperbanyak lagi cuppingnya. Oke, jadi itu aja. Jadi yang pertama tadi kita udah tahu apa, kita harus tahu dulu ini flavor wheel, roda rasa. Jadi pertama kita perhatikan benar-benar terlebih dahulu, kayak mulai dari warnanya, posisinya. Ini kayak hijau, jadi kan menandakan warna hijau itu biasanya buah-buahan sebelum matang atau sayur-sayuran. Nah, biasanya ini kopi-kopi yang hadir di sini kopi-kopi yang underdeveloped atau kopi-kopi yang belum matang biasanya. Nah, setelah itu yang kedua, mulai ketika kita baca, setelah kita udah mengetahui semuanya, udah melihat atau menganalisis lebih dalam, baca dari tengah ketika kita membutuhkan flavor wheel ini. Terus yang ketiga, usahakan mencoba atau mencicipi rasa-rasa yang ada di roda rasa ini. Biar apa? Biar memperkaya sensori atau pustaka rasa lidah teman-teman. Lalu yang terakhir, rutinkan cuppingnya biar
biar apa teman-teman semakin peka terhadap perbedaan dari kopi satu dengan kopi yang lainnya. Oke, udah itu aja penjelasan singkat dari gue. Kurang lebihnya mohon maaf. Kalau teman-teman ada yang mau ditanyakan lagi seputar kopi mulai dari hulu hingga hilir, jangan sungkan-sungkan klik aja komentar di bawah sini, atau teman-teman bisa langsung melihat, kunjungi di Instagram kita, boleh DM, boleh komen, atau boleh kontak ke customer service kita nanti di bawah ini buat menanyakan seputar tentang kopi. Terus juga buat teman-teman yang ingin mengetahui update kopi-kopi selanjutnya yang ada di Mr. Coffee yang terbaru, atau ada promo-promo, teman-teman bisa kunjungi di marketplace kami atau CS online kami di bawah sini. Oke, itu aja. Terakhir dari gua, jangan lupa klik like, komen, dan subscribe, karena like, comment, dan subscribe gratis. Jadi kapan lagi teman-teman dapat ilmu kopi secara cuma-cuma. Oke, itu aja dari gua, Ojan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kopi Indonesia.